Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share 3 buah lensa fix yang mungkin bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman yang nantinya akan bermain di lensa fix. Lensa tersebut adalah 35, 50, dan 85. Seperti apa lensa tersebut? Nanti saya akan mencoba dari ketiga lensa itu menggunakan kamera full frame yaitu 6D dan kamera APS-C mirrorless yaitu Fuji X-A1. Seperti apa hasilnya? Seberapa lebarnya? Seberapa bokehnya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Saya adalah pecinta lensa fix dikarenakan kita pasti tidak meragukan hasil dari lensa fix itu sangat bisa diandalkan. Ada 3 buah lensa yang akan saya coba dan saya bandingkan bagaimana ketiga lensa ini masuk ke full frame ataupun ke APS-C. Nanti akan saya tunjukkan apakah itu sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai dengan harapan kalian. Nanti akan saya cobanya. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit share tentang lensa-lensa ini. Bagi saya focalength di semua lensa fix itu wajib untuk dimiliki, tapi yang pastinya yang harus sesuai dengan karakter kita, karena tiap focalength, setiap lensa itu punya karakter masing-masing. Jadi tinggal kita cari apa yang sesuai dengan karakter kita. Biasanya saya ketika menginginkan katakanlah sebuah focalength tertentu, misal katakanlah 35. Jadi 35 itu yang saya coba, entah itu saya pinjam lensa ataupun lensa zoom ataupun lensa kit ataupun lensa apapun, saya set di zoom 35. Di situ saya coba apakah saya sesuai dengan karakter di 35 ataukah malah saya tidak cocok. Dari percobaan itu saya menggali lensa fix apa yang sesuai dengan karakter kita. Ya meskipun lensa zooming kita paksakan atau kita taruh di lensa katakanlah di focalength 35, jelas akan memberikan hasil yang beda. Namun dari segi lebarnya, view angle-nya itulah yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur apakah lebarnya ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika memang kurang cocok, kita bisa coba lagi, kita tingkatkan focalength-nya atau kita lebarkan focalength-nya. Terserah kalian focalength apa yang ingin kalian temukan. Yang saya bahas pertama kali adalah lensa dengan focalength 35. Lensa 35mm yang saya miliki pertama yaitu lensa dari Yongnuo yaitu YN35mm f2. Jadi lensa ini bener-bener sebelumnya sih saya sering untuk rental ataupun sewa dari lensa Sigma 35mm. Focalength-nya maupun di full frame dan APS-C itu saya sangat cocok, makanya saya akhirnya nyari referensi atau nyari lensa yang agak murah, namun saya bisa merasakan nikmatnya 35. Akhirnya saya pilih lensa Yongnuo 35. Ya ada harga ada kualitas lah. Saya tidak berharap lebih, namun di focalength 35 ini saya bisa mendapatkan karakter yang lebar, karakter distorsinya ini, apalagi kita gunakan di full frame, kita foto di jarak agak dekat dengan POI, itu bisa mendapatkan foto yang unik, foto yang feel-nya beda lah. Itulah pentingnya kita coba dulu. Untuk lensa-lensa fix itu saya sarankan untuk coba dulu, rasakan dulu, kalau perlu sewa dulu untuk bisa merasakan, untuk bisa mendapatkan feel dari focalength tertentu. Karena bagi saya apapun itu, saya lebih percaya apa yang saya lihat sendiri, apa yang saya sentuh sendiri, apa yang saya pegang sendiri, daripada saya minta pendapat orang lain. Karena di seni itu ataupun di fotografi itu sangat relatif, sesuai dengan persepsi, sesuai dengan pemikiran, sesuai dengan karakter orang. Jadi ketika saya tanyakan, ya mungkin bagi mereka itu bagus, tapi kan belum tentu bagi saya. Jadi saya lebih percaya ketika saya coba sendiri, saya rasakan sendiri, saya bandingkan sendiri, saya lihat sendiri, saya edit sendiri kalau perlu. Jadi
Setelah itu baru yakin 100% daripada saya harus percaya omongan orang lain ataupun omongan fotografer lain. Lensa 35 ini ya terkadang saya gunakan untuk foto liputan ataupun foto-foto prewed yang terkesan lebar, terkesan sedikit wah ya karena wahnya itu tergantung lokasi dan klien juga sih, tapi saya ngerasakan bahwasanya ketika menggunakan lensa 35 ini ada kesan wah yang didapat ketika kita menggunakan lensa 35. Oke, itu tadi sekilas tentang lensa 35. Selanjutnya adalah tentang lensa 50 mili. Jadi lensa 50 mili ini kalau saya sendiri bilang itu lensa yang wajib untuk kita miliki. Alasannya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kalian bisa lihat di link di atas. Bagi saya focal length 50 mili itu baik di APS-C maupun full frame itu saya bilang itu pas. Ya itu tadi, setiap fotografer punya perspektif masing-masing ya, karena saya rasa 50 mili ini pas baik di full frame maupun di APS-C. Kalau di full frame itu masih ada agak lebar, namun ketika di full frame memang sih agak tele, tapi dari telenya itu bokeh ataupun distorsinya malah lebih minim, sehingga ketika untuk foto-foto candid ataupun foto-foto close up itu masih bisa untuk diandalkan. 50 mili ini memang enak untuk digunakan untuk foto-foto portrait, foto-foto beauty, foto-foto yang agak bokeh. 50 mili ini bisa diandalkan. Oke, itu tadi sekilas tentang 50 mili. Kemudian nah ini tentang lensa 85. Lensa 85 ini saya gunakan untuk foto-foto portrait, foto-foto close up, foto-foto yang untuk mengejar ekspresi itu jarak antara POI dan kita itu nggak terlalu dekat dan juga nggak terlalu jauh, sehingga menurutku pas untuk kita gunakan ya, baik untuk foto candid maupun untuk foto portrait. Untuk bokehnya jelas karena focal length itu sangat berpengaruh terhadap bokeh. Jadi ya nanti kita akan coba seberapa bokeh dan seberapa close kita dalam mengcapture-nya. Oh ya, selain itu lensa 85 mili ini juga punya karakter yang unik, yaitu yang dinamakan itu compression, yaitu background yang ada di belakang POI itu seakan-akan bisa terlihat lebih besar ketika kita menggunakan lensa tele, ataupun ya katakanlah ini karena ini 85 itu objek itu terlihat lebih dekat, lebih besar, sehingga lensa ini katakanlah kita ingin membuat background itu terlihat lebih dekat ataupun lebih blur, bisa kita gunakan lensa 85 karena kompresenya ini, sehingga celah-celah katakanlah celah-celah daun itu terdapat celah-celah yang kecil, namun ketika kita menggunakan lensa 85 dikompression karena sama lensa ini, sehingga celah-celah kecil itu akhirnya bisa menjadi bokeh-bokeh yang agak besar, yang menghasilkan bokeh yang sangat enak untuk dilihat. Oke, sementara itu dulu. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung lensa mana yang harus saya miliki, ya ada yang pernah bilang ngapain beli 50 mili, cukup kita beli 35 dan 85 mili saja itu sudah mewakili semua. Tapi bagi saya sih sebisa mungkin semua focal length itu kita punya, karena kondisi pemotretan, kemudian ya terus ide-ide yang tiba-tiba muncul itu ketika kita punya focal length yang lengkap itu kita tinggal ini cocoknya lah pakai lensa ini. Ketika aku pengen backgroundnya itu terlihat lebih besar, saya pengen menggunakan lensa 85 ataupun lensa 105 atau bahkan perlu lensa 200 mili, ya itu silahkan. Maka itulah enaknya ketika kita punya semua focal length. Itu sih bagi teman-teman yang suka terhadap lensa fix, yang suka akan keribetan, namun hasilnya tidak diragukan lagi. Oke, sementara itu dulu kita akan coba bagaimana hasilnya ketiga lensa ini, seberapa lebarnya, seberapa bokehnya. Kalau tajamnya saya tidak ngetes, karena di video ini saya bukan untuk mengetes performa dari lensa, tapi kita akan mencari tahu seberapa lebar, seberapa feel-nya, seberapa bokehnya. Itu saja yang akan saya coba. Oke, untuk pertama saya akan mencoba menggunakan kamera full frame yaitu EOS 6D.
Oke, ini adalah kamera EOS 6D. Lensa yang saya gunakan yaitu Nikkor 35. Kita akan coba 85 dulu, karena lensa 85 ini jarak terdekatnya itu adalah 0,85. Jadi antara POI dan kita itu jaraknya sekitar 0,85 ataupun 85 cm lah jaraknya, itu baru kita bisa dapat fokus. Ini yang akan kita jadikan patokan. Oke, kita akan coba. Nah, kita akan, itu adalah objek yang akan kita foto, Mario dari Super Bros. Kita tepikan dulu lensa-lensa yang lain. Oke, kita akan mencari seberapa jauh fokus yang bisa didapatkan di lensa 85 ini. Jadi saya akan menggunakan manual fokus, karena nanti lensa yang akan tes ada lensa manual, jadi semua akan saya coba menggunakan fokus manual. Oke, kita set lightingnya. Set lighting ini saya gunakan softbox dengan grid DIY. Jadi saya bisa mendapatkan jarak ini, jadi nggak sampai 1 meter. Itu yang akan kita jadikan patokan ketika kita menggunakan lensa lain. Untuk pertama ini saya ingin mencoba ketika kita menggunakan lensa 85 kita dapat seberapa framenya, seberapa lebar framenya. Kemudian ketika menggunakan 35 itu jadinya seberapa lebar, menggunakan 50 itu jadinya seberapa lebar juga. Yang pertama kita akan coba seberapa view angle-nya, seberapa lebar. Mari kita coba. Jadi jaraknya kayaknya garis ini yang kita jadikan patokan. Jadi saya gunakan f2 karena lensa 35 mm yang saya miliki adalah f2, jadi semua nanti akan kita tes di f2. Oke, kita sudah dapatkan di lensa 85. Kemudian kita akan coba lensa 50 mm dulu. Kita coba lensa 50 mm dulu. Kita akan set juga di manual juga. Kita taruh di tadi sekitar sini ya. Oke, jadi jaraknya tadi sekitar segini ya. Kita coba. Oke, jadi kita dapat selebar ini. Oke, kita lanjutkan di lensa 35 mm. Kita taruh di f2, udah benar. Cari fokus, oke. Jadi selebar ini, atau kita coba. Jadi kita dapatkan 3 buah foto, dimana kita menggunakan lensa 85 itu terlihat sangat dengan kita ambil jarak yang sama, yaitu sekitar 0,85 atau 85 cm jaraknya dari POI nya. Kita dapatkan frame yang 85 itu ketat banget, kemudian 50 mm ini lumayan, dan di lensa 35 ini kita dapatkan frame yang sangat lebar. Jadi kita akan coba seberapa bokeh dengan kita dapatkan frame yang sama. Oke, yang kita jadi patokan tadi adalah lensa 85 mm. Oke, jaraknya segini. Oke, jadi ya kira-kira seginilah. Oke, jadi ini adalah frame. Jadi saya coba kiri kanannya itu mendekati lah. Oke, kita coba di lensa 50 mm. Kita akan coba dengan kiri kanan yang sama.
seperti apa bokehnya. Oke, yang terakhir kita coba di lensa 85 mm. Oke, tadi kita sudah mencoba di kamera full frame. Sekarang kita akan mencoba menggunakan kamera APS-C, yaitu Fuji X-A1 kamera mirrorless. Oke, itu tadi. Silahkan teman-teman menilai sendiri seperti apa lensa 35, 50 dan 85. Kalian bisa menilai sendiri bagaimana seberapa lebarnya. Jarak antara itu tadi sudah saya perlihatkan. Jadi bagi saya 35 mm, 50 mm dan 85 mm itu layak untuk dimiliki. Sementara itu dulu, bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, monggo lanjut di kolom komentar. Terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.